Silakan atas jalan keselamatan cocok oleh jalan semakin lebar dan cocok seperti menjadi menurut pengalaman sosial dari sisi politik dan kesukaan isu untuk fenomena yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dan harus segera dilakukan. Jika juga berkata berlaku baik diri di bawah dan cenderung mampu berbuat yang tidak dijual. Masukkan kepada menentukan jika kurung hidup kami Kamis 16 Juli. Seperti melihat di beberapa tempat anak-anak cowok ini sudah melakukan suka tetapi tidak benar. Untuk Indonesia, kontrol dapat melakukan situasi polisi yang berjaga di belakang. Dari beberapa di sekitar perangkat maupun informasi harus semakin berjaga. Mereka yang mencari di jalan itu berasal dari plastik itu yang kita positif dan sebagai jalan kami bersiswa jadi kami terpisah tidak sebuah arah lagi jalan itu semakin lebih maju. Kemudian bidang kesejahteraan sosial Anwil Bansos Radio yang teroristik diperlukan membenarkan saat ini jumlah anak jalanan meningkat. Kami sedang mendata mereka. Kami tahu mereka akan kita ajak tinggal di sini tidak tapi di sela-sela dari sisi jalanan dalam menggunakan pilihan sikap dan mereka sadar sehingga mereka diberikan bersama dan kita menggunakan adalah bekerja secara sama seperti pemilihan setiap malam Selasa dan malam Jumat mereka diberi siraman doa jika tidak sudah biasa maka diarahkan untuk bekerja secara total atau diganti bola. Dijelaskan sebagian anak jalanan di sekitar singgah sudah ada yang bekerja total bekerja berstatus tapi sudah kembali ke bahkan ada saudara guru kami yang dulu bekerja di depan salah satu diterima secara anggota ini lulusan SMK ini mengikuti pendidikan secara di Porto. Di sela-sela kerja, ia membaca pengumuman penerimaan secara dan pendidikan. Dalam buku terlalu, itu kata orang tua yang terlalu keras atau mungkin terstruktur melarang dirinya. Kemudian mereka lari asal pergi baik bus sehingga terdampar di kemudian. Kemudian diajak bergabung oleh anak-anak jalanan lain. Dicobakan saja, kurang tutup bergabung sekali, asal dirimu bantu. Orang tuanya sebenarnya dicukupkan. Ayahnya menjadi supir di instansi pemerintah dan ibunya mengelola pondok. Siswa asal satu pilihan dari satu lain kelas itu
kemudian lari meninggalkan orang tua. Dia sudah kita kembalikan ke orang tua, juga sudah saya suruh sekolah lagi, apalagi melarang keluarga bagus. Banyak angka 8 dan dia masuk angka kedua. Maka aku berlari sambil menemukan anak setia. Terbitan Kedaulatan Rakyat, Jumat 17 Juli 1998. Halaman 2 kolom 1. Ditulis oleh M14 V. Anak jalanan harus dikontrol. Jogja, Kedaulatan Rakyat. Anak jalanan yang semakin merebak di kota Jogja, seperti mencari makan di perempatan jalan, menurut pengamat sosial dari Fisikol UGM, Dr. Andes Suprapto SU, merupakan fenomena yang tidak dapat dilepas begitu saja dan harus segera dikontrol. Jika jumlah mereka banyak, akan berlaku teori kerumunan di mana orang yang merasa kuat akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kata Suprapto kepada KR menanggapi semakin banyaknya anak jalanan. KR, Kamis 16 Agustus. Suprapto melihat di beberapa tempat anak-anak jalanan ini sudah berlaku kurang sopan dan bahkan melakukan tindak kriminal. Untuk menangani soal ini, kontrol dapat dilakukan oleh pihak dinas sosial, LSM, polisi yang berjaga di perempatan, dari pemuda setempat atau di sekitar perempatan, ataupun informasi melalui surat pembaca di koran. Selain kontrol, Suprapto juga memandang perlu adanya pembatasan waktu jam operasional mereka sehingga tidak sampai larut malam. Waktu larut malam semakin potensial untuk melakukan tindak kriminal. Dalam pengamatan Suprapto, anak-anak yang mencari nafkah di perempatan jalan itu tidak semua berasal dari keluarga miskin yang kesulitan karena krisis moneter. Sebagian dari mereka ada yang berasal dari keluarga seniman atau orang yang sekedar iseng belaka. Kalau mereka yang mencari nafkah di jalan itu berasal dari keluarga miskin, itu dapat dikatakan positif dan sebagian besar memang terkena imbas krisis moneter. Tambah Suprapto. Rumah singgah dihubungi terpisah di rumah singgah anak mandiri Jalan Perintis Kemerdekaan Umbul Harjo. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kanwil Densos DIY, Dr. Andes Uti Purwani, membenarkan saat ini jumlah anak jalanan meningkat. Kami sudah mendata mereka. Kalau mau, mereka akan kita ajak untuk tinggal di rumah singgah guna memudahkan pembinaan. Kata Tuti Purwati di sela-sela lomba menggambar dan menulis puisi antar anak jalanan menyambut Hari Anak Nasional. Sedang pola pembinaan di rumah singgah anak mandiri lanjutnya diarahkan agar mereka sadar sehingga meninggalkan kehidupan di jalanan untuk kembali ke orang tua atau bekerja secara formal. Sebagai pembinaan, setiap malam Selasa dan malam Jumat mereka diberi siraman rohani. Sedang yang sudah insaf akan diarahkan untuk bekerja secara formal atau dibantu modal. Dijelaskan, sebagian anak jalanan di rumah singgah anak mandiri sudah ada yang bekerja formal di rumah makan, bekerja di cleaning service, dan ada pula yang sudah dikembalikan ke orang tua. Bahkan Anto, asal Borobudur, Magelang, yang dulu bekerja di rumah makan di kawasan Janti, diterima menjadi anggota ABRI. Kini lulusan SLTP ini tengah mengikuti pendidikan secatam di Gombong. Di sela-sela kerja, ia membaca pengumuman penerimaan secatam dan kini diterima. Jelas Tuti Purwani bermacam-macam.
Untuk yang masih kecil-kecil, kebanyakan karena orang tua yang terlalu keras atau mungkin tersinggung saat dimarahi gurunya. Kemudian mereka lari asal pergi naik bus sehingga terdampar di terminal. Kemudian diajak bergabung oleh anak-anak jalanan lain. Dicontohkan Ferry, 13 tahun, asal Belingo, Bantul. Orang tuanya sebenarnya berkecukupan. Ayahnya menjadi sopir di instansi pemerintah dan ibunya mengelola toko. Siswa SLTP 1 Piungan yang baru saja naik kelas itu kemudian lari meninggalkan orang tuanya. Dia sudah kita kembalikan ke orang tuanya. Juga sudah saya suruh sekolah lagi. Apalagi nilai rapornya bagus. Banyak angka 8 dan ia masuk ranking kedua. Kata Tuti Purwani sambil menunjuk Ferry yang akan segera pulang. Terbitan Kedaulatan Rakyat, Jumat 17 Juli 1998, halaman 2, prolog 1. Ditulis oleh M14 garis miring V. Anak jalanan harus dikontrol. Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat. Anak jalanan yang semakin merebak di kota Jogja, seperti mencari makan di perempatan jalan, menurut pengamat sosial dari Fisikol UGM, Dr. Andes Sukarto SU, merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dan harus segera dikontrol. Jika jumlah mereka banyak, akan berlaku teori kerumunan, di mana orang yang merasa kuat akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Maka Sukarto kepada Kedaulatan Rakyat menanggapi semakin banyaknya anak jalanan. Kedaulatan Rakyat, Kamis 16 Agustus. Suprapto melihat di beberapa tempat anak-anak jalanan ini sudah berlaku kurang sopan dan bahkan melakukan tindak pidana. Untuk menangani soal ini, kontrol dapat dilakukan oleh pihak dinas sosial, LSM, polisi yang berjaga di perempatan, dari pemuda setempat atau di sekitar perempatan, atau informasi melalui surat pembaca di koran. Selain kontrol, Suprapto juga menandang perlu adanya pembatasan waktu jam operasional mereka sehingga tidak mencapai larut malam. Waktu larut malam semakin potensial untuk melakukan tindak kriminal. Dalam pengamatan Suprapto, anak-anak yang mencari nafkah di perempatan jalan itu tidak semua berasal dari keluarga miskin yang kesulitan karena krisis moneter. Sebagian dari mereka ada yang berasal dari kalangan seniman atau orang-orang yang sekedar iseng belaka. Kalau mereka yang mencari nafkah di jalanan itu berasal dari keluarga miskin, itu dapat dikatakan positif, dan sebagian besar memang terkena imbas krisis moneter. Tambah Suprapto. Rumah singgah. Di bumi terpisah di rumah singgah anak mandiri Jalan Perintis Kemerdekaan Umbul Harjo kepada bidang kesejahteraan sosial Kanwil Demsos UI, Dr. Andes Tuti Purwani membenarkan saat ini jumlah anak jalanan meningkat. Kami sedang mendata mereka. Kalau mau, mereka akan kita ajak untuk tinggal di rumah singgah ini guna memudahkan pembinaan. Kata Tuti Purwati di sela-sela lomba menggambar dan menulis puisi antar anak jalanan menyambut Hari Anak Nasional. Sedang pola pembinaan di rumah singgah anak mandiri lanjut diarahkan agar mereka sadar sehingga meninggalkan kehidupan di jalanan. Titip kembali ke orang tua atau bekerja secara formal
sebagai pembinaan setiap malam Selasa dan malam Jumat mereka diberi istirahat bahan. Sedang yang sudah insaf akan larangan dia secara formal atau dibantu dengan dijelaskan. Sebagian anak jalanan di rumah singgah anak mandiri sudah ada yang bekerja formal di rumah makan, bekerja di cleaning service, dan ada pula yang sudah dikembalikan ke orang tua. Bahkan Anto, asal Borobudur Magelang yang dulu bekerja di rumah makan di kawasan Caikan, diterima menjadi anggota ABRI. Kini lulusan SLTP ini tengah mengikuti pendidikan secatam di Dondong. Di sela-sela kerja, ia membaca pengumuman penerimaan secatam dan kini diterima. Jelas Bukit Purwangi bermacam-macam. Untuk yang masih kecil-kecil, kebanyakan karena orang tua yang terlalu keras atau mungkin tersinggung saat dimarahi gurunya. Kemudian mereka lari asal pergi naik bus sehingga terdampar di terminal. Kemudian diajak bergabung oleh anak-anak jalanan lain. Dicontohkan Ferry, 13 tahun, asal Belingor, Bantul. Orang tuanya sebenarnya berkecukupan. Ayahnya menjadi sopir di instansi pemerintah dan ibunya mengelola toko. Siswa SLTP 1 Pilihan yang baru saja naik kelas itu kemudian lari meninggalkan orang tuanya. Dia sudah tidak kembalikan ke orang tuanya. Juga sudah saya suruh sekolah lagi. Apalagi nilai rapornya bagus. Banyak angka 8 dan dia masuk ranking kedua. Kata Bukit Purwangi sambil menunjuk Ferry yang akan segera pulang.